Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Nofri dan juga teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiso Arenggoseto dengan NRP akhir 076 dari kelas proses stokastik C. Di sini akan mencoba untuk menjawab computational problem 4.14 atau 4.14. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi problem 4.14 ini mengacu pada conceptual problem 4.2 atau 4.2, di mana kasusnya adalah mengenai sistem antrian di suatu bank. Jadi customers arrive at a bank according to a Poisson process with rate lambda per hour. And the bank lobby has enough space for 10 customers. Jadi di bank ini pelanggan datang dengan arrival rate-nya lambda dengan maksimal pelanggan yang ada di dalam sistem bank ini ada sebanyak 10 pelanggan. When the lobby is full, an incoming customer goes to another branch as and is lost. The bank manager assigns one teller to customer service as long as the number of customers in the lobby is three or less. Jadi saat di sini kita akan mendefine state yang ada pada permasalahan ini adalah melambangkan jumlah pelanggan yang ada di dalam sistem, sehingga akan ada 11 state, yaitu state 0 di mana melambangkan tidak ada pelanggan dalam sistem, state 1 melambangkan satu pelanggan dalam sistem, dan seterusnya hingga state 10 yang melambangkan ada 10 pelanggan di dalam sistem. Dan saat state-nya atau jumlah pelanggan di dalam sistem ini kurang dari sama dengan 3, maka manajer ini akan mengassign satu teller, and she assigns two tellers if the number is more than 3 but less than 8. Jadi jika state-nya atau jumlah pelanggannya ini ada 4 sampai 7, maka manajernya akan mengassign dua teller, dan uh, otherwise she assigns tellers. Jadi saat pelanggannya lebih dari 7, yaitu 8, 9, dan 10, manajernya akan mengassign 3 teller. Sehingga dari uh, permasalahan ini dengan the service times of the customers are uh, IID exponential mu random variables, maka kita bisa membuat rate diagramnya sebagai berikut. Jadi um, da, saat state-nya ini 0 sampai 3, karena hanya ada satu teller, maka departure rate-nya akan sebesar mu. Dan saat state-nya itu 4 sampai 7 karena ada dua teller, maka departure rate-nya adalah eh, minimum dari waktu pelayanan dua teller tersebut yang akan berdistribusi eksponensial 2 mu. Sehingga departure rate-nya ada sebesar 2 mu. Dan saat state-nya itu 8, 9, 10 atau lebih dari 7, dan karena diassign 3 teller, maka departure rate-nya adalah sebesar 3 mu. Karena waktu pelayanannya adalah minimal dari waktu pelayanan 3 teller tersebut. Dengan arrival rate-nya adalah tetap sama untuk setiap set, yaitu lambda. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa pada problem 4.14 ini, suppose that the arrival rate is 20 customers per hour and the average service time is 4 minutes. Jadi di sini kita langsung masukkan saja nilai lambdanya ini adalah sebesar 20 customer per hour, dan nilai mu-nya itu adalah sebesar 1 per rata-ratanya, di mana rata-ratanya ini adalah 4 menit atau 4 per 60 jam, sehingga kita dapatkan mu-nya adalah sebesar 15. Lalu eh, dengan informasi tersebut kita bisa dapatkan bahwa rate matriksnya akan menjadi seperti ini. Dengan rate diagram ini kita dapatkan rate matrix seperti ini, dengan nilai lambda dan mu yang sudah dimasukkan berdasarkan problem 4.14 akan membuat rate matriksnya menjadi seperti berikut ini. Lalu pada problem 4.14 ini kita diminta untuk mengcompute expected amount of time three tellers are working during an 8-hour day, assuming there are no customers in the bank at the beginning of the day. Jadi em, kita di sini diminta untuk menghitung rata-rata lama waktu yang dimana tiga teller ini tuh bekerja jika bank ini buka selama 8 jam per harinya. Nah, dari permasalahan ini kita bisa mentranslate permasalahan ini ke dalam
uh, CTMC problems, di mana di sini berarti ditanya uh, waktu okupansi atau M dari state awalnya itu adalah nol karena kita mengasumsikan bahwa tidak ada pelanggan di bank, dan state akhirnya adalah saat tiga tellernya bekerja, yaitu saat state 8, 9, dan juga 10. Karena pada state tersebut teller yang bekerja ada sebanyak tiga teller, yaitu saat set 8, 9, dan 10. Dan waktunya atau T-nya adalah 8 jam, maka kita bisa dapatkan bahwa yang ditanya di soal ini adalah waktu okupansi dari state 0 ke state 8, 9, dan 10 jika diberikan T-nya adalah sama dengan 8. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai berikut. Jadi ditanya adalah M 0,088 ditambah M 098 tambah M 010 8. Karena kita akan menghitung total expected time-nya. Karena di sini ada tiga state di mana tiga teller tiga teller bekerja, maka kita bisa menjumlahkan ketiga state tersebut untuk mendapatkan expected time of three tellers are working. Nah, jadi langkah yang kita lakukan selanjutnya setelah kita mendapatkan trade matrix sebagai berikut adalah menghitung okupansi matriksnya atau MT. Nah, okupansi matrik ini dihitung dengan menggunakan teknik komputasi dengan algoritma sebagai berikut ini. Dan di sini saya menggunakan software Python. Dan di algoritma ini diterjemahkan dalam function yang sudah saya buat sebagai berikut ini. Jadi, yang pertama adalah kita uh, it's given R besar atau red matrixnya, T besar atau T yang ditanyakan di soal dalam hal ini ada 8 jam tadi, dan juga nilai epsilonnya atau errornya. Sehingga function yang saya buat ini mengandung atau meminta parameter R, T, dan juga errornya atau epsilonnya. Lalu step 2-nya kita menghitung R kecil, di mana R kecil ini adalah maksimum dari RI, di mana RI ini adalah jumlahan dari eh, elemen red matrix untuk tiap barisnya. Sehingga jika diterjemahkan dalam bahasa Python akan jadi seperti ini. Lalu yang kedua adalah kita menghitung matriks p-hat, di mana matriks p-hat ini memiliki komponen sebagai berikut. Jadi diagonalnya itu adalah satu dikurangi RI atau jumlahan per barisnya dibagi dengan R atau nilai maksimum dari jumlahan per baris tadi. Sedangkan untuk elemen selain diagonalnya adalah RIJ atau komponen atau elemen red matriksnya dibagi dengan R. Dan jika diterjemahkan dalam bahasa Python akan menjadi seperti ini. Step empatnya kita mendefine matriks A sebagai matriks p-hat tadi, dan juga K-nya adalah sama dengan 0. K ini berfungsi untuk iterasinya nanti. Lalu step yang kelima kita define YEK adalah E pangkat min RT, ya M eksponensial min RT. Untuk YGK adalah satu min YEK, dan sumnya adalah sama dengan YGK itu sendiri. Lalu untuk step 6 kita define matriks B adalah YGK dikali dengan matriks identitas. Di mana matriks identitasnya ini tentu saja berukuran sebanyak dari state-nya. Lalu untuk step 7-nya, ini untuk iterasinya, diterjemahkan dalam bahasa Python sebagai berikut, dan kita akan mengembalikan atau return nilai matriks B-nya tadi dibagi dengan R-nya. Nah, dengan algoritma seperti ini, kita sudah dapatkan function untuk mengcompute matriks okupansinya. Selanjutnya kita em, gunakan function ini untuk mengcompute okupansi matriks dari red matrix yang sudah kita punya di atas tadi, yang ini, dengan T-nya adalah sebesar 8 jam, atau T sama dengan 8. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa okupansi matriksnya adalah seperti ini, berukuran 11 kali 11 untuk setiap state-nya. Nah, tadi kita diminta untuk menghitung penjumlahan dari M088 tambah M098 tambah M018, yang mana pada matriks ini itu tidak lain adalah
elemen 08, 09, dan juga 010 atau yang ini. Sehingga kita dapatkan bahwa eh, untuk okupan waktu okupansi dari state 0 ke state 8 ada sebesar 0,14 jam. Dari state 0 ke state 9 adalah 0,06 jam. Dan dari state 0 ke state 10 adalah 0,02 jam. Sehingga expected time three tellers are working for time interval 0 sampai 8 jam. Jadi rata-rata lama waktu tiga teller ini bekerja selama 8 jam shift tadi adalah sebesar penjumlahan dari ketiga ini, yaitu sebesar 0,2423 jam atau setara dengan 14,54 menit. Jadi itu jawabannya. Terima kasih atas karena sudah menonton video ini. Saya harap penjelasan yang saya berikan ini cukup jelas dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.